Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Ryoda Putra, NIM 3062400111. Yang mana saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tasawur dan Tasdik. Dan mata kuliah ini diampu oleh dosen Pak Rizky Hadi, SAG MAD. Pada mata kuliah Ilmu Mantik. Adapun definisi tasawur, tasawur adalah gambaran awal dalam akal tentang suatu objek tanpa menetapkan hukum. Dan tasawur juga merupakan proses pembentukan konsep dasar dari ilmu mantik. Kemudian, tasawur tersendiri sebagai landasan awal dalam ilmu mantik sebelum proses penilaian atau dikenal juga dengan tasdik. Adapun pembagian tasawur terbagi menjadi dua, yaitu tasawur badihi, yaitu konsep yang muncul langsung tanpa pembuktian atau usaha berpikir panjang, dianggap fahim mubasir atau yang dihadapi langsung. Contohnya merasakan panas, berarti warna merah. Tasawur nazari atau tasawur ijtihadi, yaitu konsep yang membutuhkan analisis abstraksi, penalaran, dan generalisasi. Contohnya keadilan. Keadilan dilambangkan sebagai hak asasi. Memasuki definisi tasdik. Tasdik adalah penetapan benar atau salahnya suatu pernyataan, dan berbeda dengan tasawur yang hanya berupa konsep. Pembagian tasdik. Tasdik sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang saya tulis di PPT saya cuma 2. Jadi saya akan jelaskan 4 bagian tersebut. Yang pertama, tasdik badihi, yaitu kebenaran yang tampak jelas tanpa pembuktian. Contohnya, segitiga memiliki 3 sisi. Yang kedua, ada tasdik burhani, yaitu tasdik kebenaran yang dibuktikan melalui argumentasi deduktif. Contohnya, jika semua A adalah B dan X adalah A, maka X adalah B. Yang ketiga, tasdik tajribi atau syahadi, kebenaran berdasarkan observasi eksperimen. Contohnya, air mendidih dekat 100 Celcius pada permukaan laut. Yang keempat, tasdik zanni, yaitu tingkat keyakinan yang tidak pasti penuh, tapi kuat. Contohnya, dugaan ilmiah sebelum bukti definitif. Oke, syarat-syarat ta'rif. Ta'rif sendiri adalah usaha merumuskan konsep secara jelas. Ada aturan klasik yang sering diajarkan dalam ilmu usul atau logika, yaitu sebagai berikut. Jami', yaitu definisi harus mencakup seluruh anggota konsep. Tidak ada kasus yang seharusnya termasuk tetapi tertinggal. Contoh salah, mendefinisikan burung sebagai hewan yang bisa terbang, gugur karena ostrich atau penguin tidak bisa terbang. Yang kedua, mani', definisi harus mengecualikan yang bukan anggota, tidak memasukkan yang salah. Contoh salah, mendefinisikan ibu sebagai orang yang menyusui, memasukkan laki-laki yang menyusui bayi, atau petani menyusui hewan. Definisi salah arah. Yang ketiga, ada la dawar atau tidak berputar. Definisi tidak boleh memakai istilah yang sama atau sinonim dekat sehingga tidak menambah pemahaman. Contoh buruk, X adalah Y dan Y adalah X, tanpa penjelasan lebih panjang lagi. Yang keempat, ada wadih, lebih jelas. Kata-kata dalam definisi harus lebih jelas daripada kata yang didefinisikan. Jangan gunakan istilah yang lebih sulit atau ambigu. Contoh buruk,
mendefinisikan keadilan dengan istilah yang sama. Keadilan adalah keadaan yang adil. Contoh yang kelima, la takum au da'i. Tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit. Tidak boleh mencakup hal-hal di luar konsep. Berarti tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh mengecualikan hal-hal yang seharusnya termasuk. Contohnya, definisi segitiga harus mencakup semua segitiga. Luasnya cukup, lebarnya cukup, dan tidak memasukkan bentuk lain atau yang lebih sempit dari segitiga. Yang keenam adalah istikhdam, istilah yang setingkat atau lebih umum sesuai kebutuhan. Pada definisi genus differentia, pakai genus kategori umum. Differentia atau pembeda. Contoh, manusia disamadengankan dengan hewan. Genus yang berakal, differentia. 7. Kefasihan, kelogisan bahasa atau kelogisan bahasa. Definisi harus diterima dalam konteks kajian ilmiah, filosofis, dan sehari-hari. Baik, hubungan tasawur dan tasdik. Kalau tasawur adalah dasar pembentukan konsep. Tasdik adalah penetapan hukum atas konsep tersebut. Tasawur tanpa tasdik bagaikan konsep tanpa penilaian. Tasdik tanpa tasawur itu pasti mustahil. Baik, memasuki kesimpulan pada PPT saya, yaitu tasawur adalah landasan konseptual dan tasdik adalah tahap evolusi. Takrif yang baik memerlukan ketelitian, jangan sirkuler, harus mencakup dan mengecualikan yang tepat, menggunakan istilah yang lebih jelas. Menguasai kedua aspek ini meningkatkan ketajaman berpikir logis, komunikasi ilmiah, dan klaritas argumen. Sekian presentasi dari PPT saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.